Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Risa Dianingrum. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris Unisnu Jepara semester 4. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan penyajian data statistika. Terus tonton ya. Oke, langsung saja kita akan memulai penyajian datanya. Di sini ada datanya sebanyak ini ya. Kita bisa menghitungnya berapa sih, ini ada berapa. Nah, tapi sebelum itu kita mau membuat rumusnya terlebih dahulu untuk mencari R. Oh ya, di sini ada nilai frekuensi sama FKA, FKB sama FKR. FKA itu frekuensi kumulatif atas, FKB frekuensi kumulatif bawah, dan FR frekuensi relatif. Bagaimana caranya untuk kita membuat penyajian data ini? Pertama, kita akan melakukan pencarian untuk R. Relatifnya itu berapa? Nah, ini kita mencarinya itu dengan cara kita mencari data di sini angka yang paling kecil atau low score. Low score-nya itu ini ada 31 ya. 31 ini yang paling terkecil dari semuanya. Nah, daripada kita bingung, kita langsung saja kita ngetik di sini low score. Terus kita tentukan juga high score-nya. High score-nya ini 57. Nah, sebelum kita lanjutkan ke high score, kita kasih tanda dulu untuk 31-nya dengan cara di fill warna terserah ya, untuk menentukan itu kuning juga bisa. Lalu kita membuat yang high score. Ketik saja high score. High score ini 57. Setelah itu kita belum tahu ya, ini semua data ini jumlahnya berapa sih. Ini dimulai semuanya ini dari horizontalnya dulu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan, 8. Terus kita vertikalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali 5 berarti 40 total. Ketik saja total, nantinya 40. Nah, ini buat kalian ketahui kalau di sini bisa buat patokan nanti ya untuk mencari rumusnya R, terus nanti apa-apa gitu ya. Oke, kita kasih border aja ini semua di blok terlebih dahulu, terus di sini terus all borders. Ini juga yang total 40 ini ya. Total 40 ini di all borders juga. Nah, kalau sudah tahu low score-nya berapa sama high score-nya berapa, ini langsung saja kita masukkan saja dengan rumus. Nah, kalian jangan sampai lupa ya, di Excel ini menggunakan sama dengan terlebih dahulu untuk menentukan rumusnya. Oke, untuk mencari R-nya ini high score minus low score. Jadi kita harus memulai dengan sama dengan, apapun itu caranya di Excel kita harus mulai dengan sama dengan terlebih dahulu, terus nanti kita klik di kolom yang kita tuju. High score-nya berapa, di minus ini, terus 31. Jangan lupa enter. Udah dapat 26. Oke, selanjutnya kita akan membuat mencari kumulatifnya itu berapa. Singkat saja dengan K. K itu kita tetapkan dengan rumusnya, sudah ada rumus paten. Tinggal kalian ketik saja sama dengan 1 plus 3,3 kali kurung buka log kurung buka lagi N. Nah, N ini berapa sih? Kita kan belum tahu. Nah, padahal kita udah mengetahui N itu total dari data di sini itu berapa. Nah, itu 40 tadi ya. Langsung saja kita masukkan 40. Kurung tutupnya double. Setelah itu enter. Nah, ini berarti sudah dapat ya, teman-teman. Oke, langsung saja ke
mencari yang C-nya. C dengan cara R dibagi K. Langsung saja sama dengan klik R, ini ya punya R, terus di garis miring sebagai bagi karena kita di Excel, terus klik yang di bawahnya, terus enter. Sudah dapat 4,135651. Nah ini buat kelipatan saja langsung dibuat 4 karena di belakang koma itu angkanya kurang dari 5. Oke, udah jadi ya. Kalau udah jadi kita di border lagi biar kita tahu inilah hasilnya yang sudah dicari. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini langsung ke nilai. Nah, gimana sih penentuan nilainya? Di sini nanti A. Ada A. Di sini nanti ada B. Penentuan A ini nilai dari yang paling terkecil atau low score. Low score-nya ini berapa? Ya ini tadi belum ditandai, jadi bisa ditandai yang 57 ini tadi kan paling besar ya, atau high score-nya sesuai selera lah, warna hijau boleh. Oke. Terus kita langsung ketik saja di sini yang A tadi ya. Low score-nya berapa? 31. Oke, hapus saja A-nya 31. Terus gimana sih penentuan nilai B? Nah, ini dari kelipatan 4 ini, maksudnya kita lipatkan menjadi 4 ini, kita cari dari 31 ke depan sampai 4 ke 4. 31, 32, 33, 34. Nah, berarti kita ketiknya di sini B-nya 34. Terus yang di bawah 31 ini lanjutannya dari 34, berarti 35. 35 terus ke depan 4 kali, maksudnya 35, setelah 35, 36, 37, 38. Oke, langsung kita ketik 38. Selanjutnya juga sama seperti sebelumnya caranya. Setelah 38, 39 lalu ditambah lagi, maksudnya ke 4 lagi, jadinya 39 maaf, 39, 40, 41, 42 gitu, dan seterusnya sampai dengan hex score-nya nanti di sini ya teman-teman. Hex score-nya tadi berapa? 57. Oke, selanjutnya ini kita akan menentukan frekuensinya. Bagaimana sih caranya untuk menentukan frekuensi ini? Nah, kita mencarinya itu di data ini dengan cara nilai dari 31 ini sampai 34 ini di sini tuh ada berapa. Nah, kalau kita bisa mencarinya antara 31 sampai 34 itu di sini misal ada berapa, kita hitung 31 1. Jika sudah tidak ada, berarti kita tinggal nulis di frekuensi ini 1. Terus lagi 35 sampai 38. Di sini tuh ada berapa sih? Ayo kita cari. 35. Kita tandai juga dengan warna biru misal. Karena buat patokan nanti yang sudah diketahui itu ada berapa gitu ya. 35 sama 37. Karena kalau misalkan ada lagi kita bisa ditentukan ini, misal ada 39. Nah, 39 ini sudah tidak masuk di kategori 35 sampai 38. Kita lakukan lagi, berarti ini ada jumlahnya, yang biru ada 2. Tulis di frekuensinya. Kita lakukan semua ini sampai selesai. Nah, kalau ini yang terakhir tadi kita mencarinya sampai ada 3. Nah, kalau kita sudah mencari semua ini frekuensinya, kita bisa menjumlahkan semuanya. Apakah ada 40 atau enggak sih? Nah, kita tidak mungkin menjumlahkan satu-satu, tapi kita harus menggunakan rumusnya lagi dengan cara sama dengan sum kurung buka, terus angka 1 sampai 3 ini diblok. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, udah jadi ya teman-teman, ini totalnya 40, biarkan ada di sini soalnya nanti pasti dibutuhkan saat mencari FR, frekuensi relatif. Oke, selanjutnya kita menuju ke FKA, frekuensi kumulatif bagian atas.
ini kita menjumlahkannya, frekuensi ini dijumlahkan semua dengan cara 1 ditambah 3 itu berapa, 1 ditambah 2 itu ada berapa, 2 nanti hasilnya berapa tadi kan yang sudah ditambahkan, lalu ditambah 7 ada berapa. Nah ini dengan cara juga, bukan kalian harus menulis 1 terus ke bawahnya 3, itu salah. Jadi kita harus menulis dengan rumus kolom kedua di FKA, sama dengan klik yang di sini lalu ditambah 2 yang di sini, enter. Lagi sama dengan klik 3 yang di sini ditambah 7, enter. Lakukan ini sampai selesai. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu tahu hasilnya juga ya, semua totalnya 40 sama dengan frekuensinya. Setelah itu kita ke FKB, frekuensi kumulatif bawah. Kita menghitungnya dari bawah, dari angka 3 terlebih dahulu. Terus 3 tambah 7 berapa tadi, tambah 9 itu berapa lagi. Nah kita menggunakan cara yang sama seperti yang digunakan FKA, cuma kita menggunakannya dari bawah bukan dari atas. Oke kita coba dulu ya. Ini tadi yang pertama 3, ke atasnya lagi sama dengan 3 diklik plus 7 yang di sini diklik, enter. Lagi kita ke atasnya lagi sama dengan 10 yang di bawah ini diklik, setelah itu plus 9 ini, enter. Lakukan ini sampai selesai. Oke ini sudah jadi ya, FKB nya juga dapat 40, semuanya juga sudah benar, 40 semua totalnya. Terus kita langsung saja ke FR. FR ini rumusnya mudah kok. Frekuensi yang pertama, angka 1 ini nanti dibagi dengan total frekuensinya 40. Bagaimana caranya sih? Oke kita langsung ke rumusnya saja, sama dengan klik angka 1 di frekuensi, terus garis miring atau dibagi, terus klik di 40 ini yang di total frekuensi di sini. Lalu kita jangan di enter terlebih dahulu, kursornya kita taruh di sini, terus kita alihkan di sebelum huruf D. Nah atau di setelah garis miring itu tadi. Jangan lupa untuk dikasih tanda $, karena untuk mengunci huruf D itu tersendiri. Kalau sudah dikasih simbol $, kita langsung saja enter. Nah ini sudah jadi. Nah jangan dilakukan satu persatu ya teman-teman, ini langsung saja diklik satu ini ya di sini, terus ada plus di pojok sebelah kanan bawah, langsung tarik ke bawah, nanti sudah tahu hasilnya berapa. Nah sudah jadi. Oke langsung saja ke pembuatan grafik. Pertama kita akan membuat grafik histogram terlebih dahulu. Tulis saja grafik histogram. Ingat grafik histogram ini kita carinya dari X dan Y. X nya itu milik siapa? X nya itu milik batas kelas. Kita tulis saja X kurung buka batas kelas dan tutup, terus sampingnya kita tulis Y. Biar kalian tidak bingung, bisa di merge and center ini dirapikan tulisannya terlebih dahulu. Ini juga tinggal digeser ke samping sedikit biar tulisannya kelihatan batas kelas. Setelah itu Y nya dibuat merge and center. Kalau sudah batas kelas ini, maaf typo ya teman-teman, hehe, kita edit aja, tambahin huruf S. Oke. Nah ini di sini nanti untuk mencari batas kelas yang di kolom pertama kita akan menggunakan cara sama dengan
nilai yang rendah atau low score ini minus 0,5. Oke, langsung saja kita praktek. Sama dengan 31 di sini diklik, terus dikurangi 0,5, enter. Nah, ini hasilnya. Terus yang di kolom keduanya kita akan mulai dengan bagian yang nilai somethingnya low score, berarti 34 ini ya teman-teman, dengan cara sama dengan nilai ini tadi 34 terus ditambah 0,5, bukan dikurangi 0,5, karena yang dikurangi 0,5 itu hanya yang di kolom pertama. Oke ya, langsung saja sama dengan 34 plus 0,5, enter. Lakukan ini semua sampai ke bawah, sampai 57 di batas kelas. Ingat, untuk mencari grafik histogram. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita ke Y yang pertama, di kolom pertama kita kasih 0 aja. Terus di kolom kedua dan seterusnya ini ditaruh dari frekuensi ini ya teman-teman. Tinggal Ctrl C aja untuk di copy, lalu kita di blok di sini untuk di Ctrl V atau di paste. Sudah jadi, terus kita blok untuk kasih border biar kita tahu ini hasil dari grafik histogram. Jangan lupa all border. Kalau sudah, kita langsung saja ke insert kolom. Karena ini histogram harus menggunakan diagram batang. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya ini versi saya ya dari ini aja. Oke, ini sudah jadi, kita rapikan dulu. Kalau sudah, nih yang bagian merah ini, si merah ini di delete saja untuk di buang. Ya, kita gunakannya yang biru saja teman-teman. Diklik kiri, terus klik kanan, delete. Oke, terus kita ubah dulu ini angkanya, diklik kiri lalu diklik kanan, setelah itu di select data, setelah itu di add. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini di series name kita isi di bagian batas kelas, blok dulu sampai 57,5. Kalau sudah, ini kita series values-nya kita menggunakan yang Y, itu biarkan di blok itu buat di atas ya. Ini ya 0 sampai 3. Kalau sudah, ini di enter atau di OK di sini. Setelah itu di OK. Nah, yang batas kelas ini kita remove saja teman-teman. Terus kita klik ini untuk di edit. Setelah itu kita masukkan lagi batas kelasnya. Setelah itu di OK. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Kalau misalkan ini kekecilan, boleh dibesarkan lagi. Oke, ini kita sudah merapikannya. Yang di sini, angka di sini ini bisa di-delete teman-teman. Lalu yang di sini bisa diedit menjadi tulisan grafik histogram. Oke, kita bisa desain juga. Oh iya, jangan lupa kalau ini misalkan pengen bagus, tinggal diklik saja, diklik kanan, lalu format data series. Untuk kita gabungkan tingkat-tingkatannya itu tidak terpisah. Jadi kita ke 0 saja bisa nomor gapnya. Terus di close. Nanti muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita desain juga boleh, desainnya sesuai selera aja ya. Ini saya mau pakai yang ini aja, biru atau ungu ini. Nah,
Nggak apa-apa, hehe, terlihat janda. Oke, ini sudah selesai untuk grafik histogramnya. Oke, kita akan melanjutkan ke grafik poligon. Ada yang tahu kah? Tulis saja grafik poligon. Grafik poligon ini untuk menentukan titik tengahnya sama Y, bukan batas kelas. Kita beda cara lagi ya. Tulis saja titik tengah. Y. Jangan lupa untuk di marge and center yang Y. Poligonnya juga kalau misalkan pengen rapi juga margin and center. Maaf typo lagi, hehe, karena kondisi sudah malam, tapi tidak apa-apa, masih semangat ya teman-teman. Oke, margin and center. Lalu kita cari saja titik tengah. Oke, yang di kolom pertama ini gimana sih? Nah, kita ini sama dengan tadi yang di batas kelas di kolom pertama. Kita gunakan saja yang low score untuk dikurangi 0,5, sama dengan 31 minus 0,5. Enter. Nah, udah dapat ya, sama ya teman-teman. Oke, terus yang di kolom kedua ini caranya kita mencari nilai 31 ditambah 34 lalu dibagi 2. Maksudnya di nilai pertama ini ditambah nilai kedua lalu dibagi 2. Setelah itu jadi deh. Nah, ayo kita praktek langsung. Sama dengan, terus kita klik di 31 ini. Terus oh iya, sebelum kita klik 31 ini, di kolom 31 ini kita harus membuat kurung terlebih dahulu. Terus kita klik ini plus 34 nya, kurung tutup, garis miring atau dibagi terus bagi 2 ya. Enter. Nah, dapatnya 32,5. Oke, kita lakukan semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, cara mencari X sama Y nya. Lalu kita blok. Kalau sudah dapat semua kita blok. Terus jangan lupa untuk di all border. Nah, kalau sudah di blok seperti ini, kita tinggal insert lagi teman-teman, jangan risau. Kalau sudah yang line, karena OGIF ini hampir sama dengan poligon, jadi kita menggunakan yang lain saja. Sesuai dengan selera, saya menggunakan yang seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik saja ke sini untuk dirapikan. Rapikan kembali seperti yang ada di grafik histogram dan juga poligon. Kalau sudah rapi seperti ini, kita akan menghapus lagi yang kolom merah ini ya. Nah, diklik kanan saja lalu delete. Kita menggunakannya yang biru. Ingat, kita akan menggunakan yang biru. Nanti kita akan mengeklik di angka sini lagi, sama seperti yang dari awal. Klik angkanya, klik kiri lalu klik kanan. Setelah itu select data, klik datanya add. Seperti tadi, diisi seperti di titik tengah, batas kelas. Nah, kalau di OGIF kan isi X semuanya di blok. Nah, setelah itu yang bawah
yang bawah punyanya Y. Nah, kalau sudah, kita di oke lagi, jangan lupa. Nah, kalau sudah X ini di remove, setelah itu ini diklik, setelah itu diedit, lalu ditambahin punyanya X lagi. Setelah itu selesai di oke. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Ini jangan lupa untuk di backspace atau dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita ini diedit aja, tulis grafik OGIF. Ini jangan lupa untuk didesain lagi kalau kalian pengen menarik desainnya sesuai selera. Ini masih ada banyak loh. Nah, saya mau pilih yang hijau aja, gak apa-apa. Oke, sudah jadi teman-teman cara pembuatan grafiknya dari grafik histogram, polygon, dan juga OGIF. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam mempelajari pembuatan statistika. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat, saya harapkan seperti itu. Terima kasih untuk menonton tutorial ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you next time. Yay. 지울게